mengalami nyeri saat senggama. Ini memang dilaporkan terjadi pada perempuan. Nah, siklus dari seksual tersebut dari perempuan itu ada 4 sebetulnya. Nah, kita akan bahas satu demi satu. Apa itu desire atau keinginan? Keinginan atau desire itu adalah perasaan ingin untuk melakukan aktivitas seksual. Jadi perempuan pertama akan mengalami perasaannya dulu, desire-nya dulu harus ada. Nah, kalau sudah ada desire, dia akan mengalami rangsangan atau arousal. Ini mohon maaf bahasanya mungkin sedikit vulgar, di mana arousal atau rangsangan itu adalah terdapat perubahan fisik dari vagina dan vulva. Vulva itu kita tahu ya, bibir, termasuk bibir vagina dan daerah sekitar vagina tersebut menjadi basah dan otot-otot vagina mengalami relaksasi dan terbuka. Dan klitoris akan membengkak dan membesar. Rahim tertarik ke atas dan vagina menjadi dalam dan lebar. Jadi ketika terjadi rangsangan, vagina itu akan mengalami kondisi-kondisi ini. Sedangkan setelah mengalami desire arousal akan masuk ke dalam orgasm atau orgasmus. Orgasmus adalah puncak dari respon seksual di mana otot-otot vagina dan uterus berkontraksi. Dan mungkin juga otot-otot rektum ya, otot-otot rektum yang di belakang itu, yang menciptakan rasa yang menyenangkan. Rangsang klitoris juga dapat menimbulkan orgasmus. Baru yang terakhir adalah resolusi, di mana vagina, klitoris, dan uterus akhirnya kembali menjadi kondisi normal. Ketiga hal tersebut ya, yang saya memberikan panah ini, itu desire, arousal, dan orgasm itu dipengaruhi oleh estradiol atau hormon estrogen yang tadinya yang tadi saya sampaikan diciptakan oleh sel-sel telur, di mana sel telur yang di usia menopause tadi akan berkurang selama perjalanan usia dari seorang perempuan. Lalu pertanyaannya, apa tata laksananya bila mengalami kondisi-kondisi tersebut? Karena kita tadi lihat bagaimana kurangnya estradiol atau estrogen perempuan menopause itu mempengaruhi berbagai organ dalam seorang perempuan. Pertanyaannya, apakah hormon replacement terapi itu aman begitu? Karena banyak simpang siur yang bertebaran di awam. Apakah pemberian hormon replacement terapi atau pemberian hormon pada perempuan menopause itu aman atau tidak? Nah, marilah kita bahas terkait dengan tata laksana serta risk dan benefit dari hormon replacement terapi, serta tata laksana lain untuk gejala-gejala menopause tadi. Ketika kita mempelajari sesuatu atau membahas sesuatu atau memberikan tata laksana, tentunya pasti ada risk and benefit. Tentu ada bahaya, tapi juga ada untungnya. Saya ingin menunjukkan gambar ini kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa menyeberang jalan, kalau kita lihat di sini, menyeberang jalan tuh ada kemungkinan tertabrak mobil pastinya. Dan kalau kita menyeberang jalan dengan hati-hati ini, kalau kita lihat ada pak polisinya, pasti tentu saja akan lebih mudah. Begitu juga dengan hormon replacement terapi atau terapi-terapi untuk menopause. Selama itu ada polisinya, ada yang mengawasi, sejatinya seharusnya tetap aman. Walaupun resiko tersebut memang tetap ada. Tentu saja seperti kita menyeberang jalan, resiko tertabrak mobil pasti ada. Tapi kalau kita hati-hati dan ada polisinya, pasti jauh lebih aman. Nah, ini adalah rekomendasi dari Hiveri Poggi untuk tata laksana, paling tidak tata laksana awal. Jadi buat ibu-ibu atau semua perempuan di luar sana yang sudah alami menopause, ini adalah tata laksana awal yang direkomendasikan. Jadi sebelum hormon replacement terapi atau sebelum pemberian hormon, kita coba jalankan dulu hal-hal yang direkomendasikan ini. Apa saja itu? Yaitu gaya hidup sehat. Tentu saja tidak merokok dan berolahraga. Minimal 30 menit sebanyak 3 kali seminggu. Nah, olahraga yang disarankan biasa kalau memang sudah digadang-gadang itu ya, yaitu jalan 1000 langkah setiap hari. Itu sudah cukup. Jadi 30 menit selama 3 kali seminggu. Itu sangat baik untuk kesehatan tulang. Dan juga untuk kesehatan jantung serta pembuluh darah dari perempuan menopause. Diet yang sehat untuk wanita menopause adalah yang kaya serat, buah-buahan, sayuran, dan protein. Paling tidak ikan 2 kali seminggu. Kemudian dietnya yaitu kita kalau bisa dietnya rendah garam. Jadi diharapkan direkomendasikan hanya 1 sendok teh garam, kurang dari 1 sendok teh garam per hari. Jadi memang kalau tadi kita lihat, karena garam itu sangat erat kaitannya dengan sistem pembuluh darah, kaitannya erat dengan peningkatan tekanan darah. Jadi garam itu kalau bisa dikurangi.
Kemudian konsumsi kolesterol itu hanya boleh kurang dari 300 mg per hari. Kemudian konsumsi suplementasi kalsium itu direkomendasikan 1 gram per hari. Kemudian yang terakhir adalah vitamin D. Vitamin D ini 800 international unit per hari rekomendasinya. Nah, tapi kita perlu ingat juga bahwa vitamin D yang sebetulnya dapat meningkatkan dari kondisi vitamin D yang kurang dari seorang perempuan atau risetnya itu mengatakan dibutuhkan sekitar 4.000 IU atau 4.000 international unit untuk meningkatkan. Tapi untuk maintaining itu 800 sampai 1.000 itu cukup. Nah, ini adalah alasan mengapa kita perlu melakukan hormone replacement therapy. Karena pada survei yang dilakukan PERMI tahun 2005, ternyata hormone replacement therapy ini dapat meringankan gejala hot flashes, yaitu sebesar 55%, serta meningkatkan general well-being. Jadi perasaannya perempuan dikasih hormon itu lebih enak sekitar 96%. Tubuhnya lebih enakan, nggak mudah lelah, dan lebih berasa, ibaratnya lebih berasa produktif begitu. Dimana ketika dan juga untuk relief dari vaginal dryness atau kekeringan vagina itu sebesar 73% ketika diberikan hormon. Nah, tentu saja tadi vaginal dryness ini sangat erat kaitannya dengan fungsi seksual. Ketika vagina menjadi tidak kering, mudah basah, ini tentu saja akan mempermudah siklus dari seksual tadi, yang arousal dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini adalah risiko, tapi hati-hati juga kan, pemberian hormon replacement terapi bukan tanpa resiko, tentu saja ada resikonya. Nah, kalau kita lihat di sini data pemberian hormon replacement terapi dapat meningkatkan angka kejadian kanker payudara sebesar 2,2%, ya, risk increase-nya 2,2%. Dan menurunkan osteoporosis 6,7%. Jadi kalau kita lihat, kalau kita kasih hormon, osteoporosisnya berkurang 6,7%, tapi risiko terjadi kanker payudara 2,2%. Nah, pemberian hormon replacement terapi juga sangat erat kaitannya dengan kanker uterus, ya, kanker endometrium dalam hal ini yaitu dinding rahim, serta kanker kolon atau usus besar. Angka risikonya pada orang yang diberikan hormon replacement terapi itu sekitar risiko increase 7,2% untuk kanker endometrium atau kanker rahim, dan kanker kolon sebesar risk increase-nya 5,9%. Nah, jadi risiko-risiko itu memang ada. Nah, sehingga kalau kita mau memberikan hormon replacement terapi buat ibu-ibu sekalian yang ingin coba menggunakan hormon untuk menghindari gejala menopause, harus mewaspadai adanya kontraindikasi. Yang pertama adalah kontraindikasi absolut. Jadi betul-betul tidak boleh sama sekali, yaitu bila pasien tersebut atau perempuan tersebut ada kanker endometrium, kanker payudara, gangguan fungsi hati yang berat, perdarahan pervaginam yang tidak jelas penyebabnya, tromboemboli, penyakit jantung, angina, infark miokard, dan meningioma yang tadi saya katakan. Karena pemberian estrogen itu justru kalau sudah terjadi plak itu dapat menyebabkan destabilisasi dari plak tersebut. Jadi ibaratnya bisa lepas itu plak dan menyebabkan emboli kalau kita berikan estrogen. Nah, sedangkan kontraindikasi relatifnya seperti migrain, epilepsi, riwayat kanker payudara dalam keluarga, hiperplasia ductus atipikal, kemudian batu empedu, miom uteri, endometriosis, dan mastoplasia tadi. Jadi ini adalah kontraindikasi kalau kita mau memberikan hormon replacement terapi. Sehingga untuk pemeriksaan dari seorang menopause itu harus komprehensif. Harus benar-benar kita sadari betul, karena tadinya turunnya estradiol tadi banyak sekali mempengaruhi berbagai macam organ. Jadi anamnesis atau wawancara yang baik, kita harus tanya betul apa saja gejalanya, apa saja yang menyerang. Terkadang soalnya gejala tersebut tidak dirasakan, tapi dapat bisa kita periksakan begitu. Jadi pemeriksaan fisik juga perlu. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, tekanan darah, pemeriksaan payudara, dan genitalia. Sedangkan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan yang memang kalau bahasanya adalah wajib ya diperiksakan untuk perempuan menopause, adalah pap smear dan IVA untuk kita lihat adakah risiko terjadinya kanker leher rahim,
USG ginekologi ya untuk melihat juga bagaimana fungsi uterus dan bagaimana kedua ovariannya, EKG elektrokardiografi karena tadi adalah salah satu efek samping dari turunnya estradiol adalah dari sistem kardiovaskular. Jadi memang pemeriksaan jantung harus dilakukan, pemeriksaan profil lipid yaitu di mana kita harus tahu juga bagaimana